Ya, dunia digital sekarang sudah menjadi pasar yang sangat seksi di Indonesia. Bayangkan saja, kita adalah pengguna sosial media terbesar di dunia, nomor satu, dengan penggunanya mencapai 143 juta orang pengguna sosial media yang ada di Indonesia. Ya, dan pengguna YouTube kita itu mencapai 140 juta orang, nomor 4 terbanyak di dunia. Bayangkan saja tidak semeledak apa dunia digital di Indonesia. Kita adalah, kalau nggak salah juga ya, kita adalah pengguna TikTok terbanyak juga di dunia. Ya, kemudian kita juga pengguna Instagram nomor 3 kalau nggak salah, apa nomor 2 gitu, gue nggak ingat. Nomor 3 kalau nggak salah di dunia. Jadi dalam bersosial media kita tuh sangat aktif ya orang-orang Indonesia itu. Dan karena itu juga dunia digital ya, atau gue bisa bilangnya YouTube, TikTok, dan juga sosial media lainnya, Facebook segala macam, itu sekarang udah menjadi wadah seksi untuk mencari uang. Entah itu dari donation, social boost, gitu ya, dari endorsement, atau dari ads, dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali sekarang ladang cuan di perdunia digitalan, terutama YouTube gitu-gitu ya. Ditambah juga platform-platform yang lain kayak platform trading segala macam. Tapi kita bahasnya sosial media aja ya. Karena gue mau menyinggung soal dunia konten kreator, teman-teman. Gue ingin menyinggung soal dunia konten kreator. Gue pengen bercerita, teman-teman. Jadi gue tadi baru menonton podcastnya Ferry Irwandi dan Winda Basudara ya, tentang dunia perkontenan. Bahwa Winda Basudara bilang kalau dia tuh sebenarnya sengaja ingin menjadi YouTuber. Kenapa? Karena dia melihat pasarnya ternyata besar sekali. Dan dia komit, benar-benar komit melakukan segala cara kayak gimmick segala macam tuh dia benar-benar persiapkan sematang mungkin. Hingga mencapai ke titik yang sekarang. Gue ini Winda ini adalah orang yang sangat pintar ya. Kemudian dia orang yang punya prinsip juga. Karena gini, awal mula gue tertarik masuk ke dunia YouTube, karena gue juga punya YouTube ya. Itu gara-gara gue menonton kontennya Winda Basudara yang charity, yang ngasih tas sama baju sekolah itu ke anak siapa itu namanya, gue lupa ya nama anaknya. Itu sekitaran tahun 2021. Gue nonton itu ya. 21 apa 22 lah, 21 ya, karena gue mulai YouTube-nya 22. Sekitaran tahun 21 akhir itu gue menonton charity itu, atau 22 awal lah, 22 awal. Nanti gue lihat lagi ya dia charity-nya pas kapan. Jadi Winda Basudara melakukan charity ya. Kemudian gue berpikir gimana caranya gue bisa bermanfaat seperti Bang Winda ya, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Karena dari dulu gue udah terbiasa dengan mindset itu. Ketika gue masuk organisasi, gue yang ada di pikiran gue adalah gimana caranya gue bermanfaat untuk banyak orang. Dan salah satu caranya adalah dengan menjadi YouTuber. Gue berpikirnya seperti itu di saat itu. Sehingga gue tuh sebenarnya udah punya YouTube sejak 2018. Bahkan 2016 gue udah punya, tapi diganti 2018 lah. Aktifnya 2018, tapi gue nggak pernah aktif video, paling cuma untuk nonton doang. Gue mulai aktif, mulai belajar di tahun 2022 ya, 21-22 itu mulai aktif, mulai coba untuk bikin konten-konten yang, kalau dulu itu konten gue adalah rules of survival game ya, tapi ternyata tidak semudah itu menjadi seorang konten kreator ya. Gue inget banget view gue tuh naik turun, kadang cuma 10 view, tiba-tiba naik jadi 200, 300, dulu pernah sampai 1500, turun lagi ke 200, terus aja gitu, fluktuatif sekali. Dan cukup lama, gue mencapai 1000 subscriber itu di tahun 2023 gue baru mencapai 1000 subscriber. Jadi gue butuh sekitar 1,5 tahun lah baru bisa pecah telur ibaratnya. Nah, setelah pecah telur, gue tuh kan udah mulai masuk ke dunianya ya.
Jadi dunia perkontenan itu gue udah mulai ngikutin, dan ads-nya juga tuh gue udah mulai ngitung pendapatan AdSense-nya. Jadi ternyata AdSense YouTube itu, ya ini bocoran sedikit aja ya. Ternyata AdSense YouTube itu tidak sekecil yang gue kira. Ternyata tadinya gue berpikir, gue menjadi YouTuber karena ingin jadi Winda aja gitu ya, supaya bisa bantu banyak orang. Masalah duit mah ya kan, ya duit nyarinya di dunia korporat lah, di dunia kerja gue ini. Terus malamnya tuh gue nge-YouTube. Jadi gue tuh mikirnya awalnya begitu. Tapi ternyata ketika gue melihat duitnya, gue lumayan kaget ya. Ternyata jumlahnya tuh lebih besar dari yang gue kira. Ternyata ya, sejak saat itu gue hitung-hitungan dong ya, hitung-hitungan. Ternyata ini sedikit aja ya kali ya, tapi semua content creator itu berbeda-beda. Kalau di game itu rata-rata pendapatan adalah sekitar 10.000 per 1.000 view per satu iklan. Di setiap video 10 menit itu rata-rata ada 3 iklan. Mungkin 4 ya, ada yang 3, ada yang 4, ada yang juga 2 mungkin. 3 lah, kita ambil rata-ratanya 3 mediannya. 3 dikali kalau lu punya 1.000 view berarti 10.000 penghasilan lu. Per satu video lu bisa ngasilin 30.000 rupiah. Itu kan lumayan ya. Lumayan banget. Ketika gue melihat AdSense-nya, ternyata pantas aja Ferry Irwandi berhenti jadi PNS jadi konten kreator, Winda Basudara berhenti kerja di hotel jadi konten kreator. Ternyata ketika mereka mencoba, ternyata uangnya lebih besar dari yang diperkirakan. Dan itu baru dari AdSense. Belum kalau lu udah lumayan besar ya, kan lu pasti dapat endorsement. Ya, dapat endorsement, bahkan lu bisa buka Saweria, bisa buka Social Boost. Ya, bisa buka media share dan segala macam. Ketika gue masuk ke dunia, gue lumayan kaget. Ternyata ladang duit di dunia perkontenan itu banyak sekali ternyata. Mulai dari, ini mungkin yang sekarang lagi happening ya, kerjaan jadi clipper. Selain lu bisa menguntungkan konten kreator lain, lu juga bisa menghasilkan uang. Karena kenapa? View-nya banyak. Menjadi seorang clipper. Asal yang nggak dituduh copyright aja ya sama si konten kreatornya. Makanya lo harus berteman dengan si konten kreatornya. Sekarang yang lagi happening itu jadi clipper. Lu cukup ngeklip, ngedit, dapat duit. Jujur gue juga lagi melakukan itu guys. Jujur gue juga lagi melakukan itu, tapi lagi belajar lah. Lagi belajar gimana cara ngeditnya yang benar. So far gue belum menghasilkan uang dari ngeklip ya. Dari ngeklip. Tapi ketika gue melihat clipper yang lain, ternyata nih ya, gue kasih tahu. Gue pernah lihat salah satu clipper di TikTok. Dia followernya sekitar 40 atau 50 ribu. Penghasilannya 20 juta sebulan. Cuma dari ngeklip 2 video 1 hari. Emang editan dia bagus sih. Estetik lumayan bagus lah. Sangat lucu, sangat apa. Dari YouTube, dari Instagram, dari TikTok dia mendapatkan penghasilan 20 juta sebulan. Itu ngeklip, belum Social Boost, belum Saweria, belum segala macam. Makanya ini benar-benar jadi ladang yang seksi sekali ya. Makanya gue sarankan ya untuk teman-teman, kalau teman-teman merasa mentok, jadi konten kreator aja. Bener, teman-teman pasti sukses asal teman-teman komitmen, tidak berhenti di tengah jalan. Gue udah merasakan sendiri ketika gue dulu pernah berhenti di tengah jalan. Gue harus mulai lagi dari nol. Teman-teman jangan sampai mulai dari nol. Harus bener-bener terabas terus. Gue sekarang gitu aja. Mau bosan mau apa, gue akan terabas terus. Tapi teman-teman harus sabar. Karena ada yang namanya peak ya. Peak itu adalah kondisi dimana lu sudah mulai stabil menghasilkan. Gue jujur gue belum sampai ke peak. Kenapa? Karena dulu gue sempat berhenti 1 tahun. Dan gue menyesal jujur. Karena apa? View gue anjlok. Penonton gue hilang. Dan gue harus mulai lagi dari awal.
Akhirnya buat YouTube baru, dan sekarang alhamdulillah viewer gue udah lumayan kembali perlahan demi perlahan. Tapi seiring dengan seksinya dunia konten kreator, ada implikasi juga teman-teman. Nah ini yang mau gue bahas sedikit ya. Jadi implikasi dari dunia konten kreator yang sudah mulai besar sekarang adalah generasi muda Indonesia, masa depan bangsa Indonesia sekarang tergantung dari tingkah laku para konten kreator. Kenapa? Karena sekarang dunia konten kreator menjadi magnet utama tontonan anak muda sekarang. Magnet utama. Jadi segala tingkah laku yang Anda lakukan sebagai seorang konten kreator itu akan menjadi pilar, akan menjadi contoh. Makanya perilaku Anda itu akan menentukan, kalau Anda konten kreator ya, perilaku Anda itu akan menentukan arah bangsa ini akan kemana. Ya. Jadi itu implikasinya. Seiring dengan seksinya dunia konten kreator. Orang-orang sekarang lebih memilih untuk nonton YouTube dibanding nonton TV. Makanya sekarang banyak artis yang akhirnya pindah ke YouTube. Coba deh, artis-artis yang gak pindah ke YouTube, banyak yang gak bertahan. Mungkin kebanyakannya bloomer ya. Artis-artis yang bloomer itu banyak yang gak bertahan. Ya kebanyakannya artis-artis Gen Z atau Gen Y mungkin ya yang paling ini, tahun 80-an. Kalau yang udah 70-an ke atas kayaknya udah gak melek ya sama dunia per-YouTuban ini. Jadi gitu, seiring berjalannya waktu, kita itu sekarang adalah public figure. Ya. Dan karena kita adalah public figure, masa depan bangsa itu sekarang ada di tangan kita. Bener-bener di tangan kita sekarang. Ya. Kita sekarang adalah penentu utama. Makanya dengan seiring uang yang berhasil kita dapatkan, kita juga sekarang harus punya responsibilities. Ya, harus punya responsibilities bahwa apa yang kita lakukan di video kita itu nanti akan banyak ditiru oleh banyak orang. Makanya sekarang pun gue udah mulai bikin konten yang kalau bisa bervalue. Ya, meskipun gue kadang masih bikin konten juga yang lucu-lucu, tapi main game juga ada. Tapi gue sekarang lebih seneng bikin video yang seperti ini guys, kayak ngobrol gitu-gitu. Nanti pun kalau PC gue udah gak meledak ya, karena PC gue lagi meledak, gue akan banyakin live lagi kayak dulu ya. Dulu itu gue naik karena gue sering live. Sekarang gue udah gak pernah live. Nah nanti setelah PC gue tidak meledak, gue akan kembali live di YouTube gede gue ya. YouTube gede gue udah terlalu lama tenggelam. Jadi itu aja ya, kurang lebih tentang dunia perkontenan teman-teman. Sekali lagi, ini mungkin nasihat untuk diri gue sendiri juga dan semua konten kreator, bahwa sekarang kita ini adalah aset bangsa. Seriusan, kita ini adalah pilar-pilar bangsa. Bayangkan banyak sekarang keputusan pemerintah yang bisa kita anulir lewat sosial media. Contohnya kayak kasus Tom Lembong kemarin. Karena kita berteriak di sosial media, akhirnya presiden memberikan kebebasan untuk Tom Lembong. Meskipun gue juga agak ngasrek ya, karena Hasto juga dibebaskan. Tapi itu aja udah menunjukkan kalau sekarang dunia sosial media, dunia digital itu udah punya power yang sangat kuat. Dan seiring dengan power yang kuat, maka orang-orang yang ada di dalamnya juga harus punya responsibilities yang kuat. Harus punya rasa tanggung jawab yang kuat. Kayak gitu. Ya, sekali lagi, gue mungkin bisa memberi saran teman-teman. Ketika gue udah terjun ke dalamnya, gue sangat tergiur dengan segala penghasilan yang ada di dalamnya. Makanya sekarang gue melakukan apapun. Ya, sekarang gue melakukan apapun untuk bisa menghasilkan cuan. Dan nanti endingnya aku akan jadi Windah juga. Kayak nanti kalau gue udah
lumayan besar, karena semakin besar konten kreator semakin besar juga tanggung jawabnya, gimana cara dia nge-grab penonton segala macam. Nah, kalau gue nanti udah lumayan besar, gue mungkin akan seperti Winda. Jadi gue akan pakai YouTube gue untuk charity gitu-gitu ya. Gue ingin banget lah platform gue itu berguna untuk banyak orang. Mudah-mudahan teman-teman pun punya pemikiran yang sama ya. Kalau kalian semua punya pemikiran yang sama, percayalah kesenjangan sosial itu bisa diatasi. Serius. Kita sekarang punya banyak duit dari dunia perkontenan, terus kita bagi-bagi ke orang yang membutuhkan, kesenjangan sosial akan berkurang. Jadi untuk pemerintah juga, please jangan pajaki uang-uang sosmed kita. Udah please, nggak usah dikit-dikit pajak. Stop lah kalian itu. Kalian ambil aja uang-uang koruptor. Ya, pemerintah nggak usah ambil lagi uang-uang kami. Udah, ya cukup. Oke, semangat buat para konten kreator.